Bismillah walhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa kafa biha min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila sairil ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahati wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah daimah tammah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Dusturakum ya ahlad dargi wa ya ahlal batin wa ya ahlan nubati wa ya ahlan nur. Amma ba'd. Jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah setelah libur 2 kali karena delalah malam Kemis niku kula KO. Ajeng coblosan ben nyoblos ya pas KO, ora sido nyoblos dadine. Malah topo teng omah. Mugi-mugi kumpule panjenengan, kula panjenengan ten masjid punika setiap malam Kamis. Mugi-mugi saged istiqomah dan semoga dengan ini kita bisa menjadi orang yang kelak bisa duduk bersama Rasulullah, dikumpulkan bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala karena sama-sama menghidupkan ilmu warisan Nabi yang mana beliau sangat gembira sekali jika ada umatnya kumpul di majelis ilmu yang semacam ini, lebih-lebih di masjid, lebih-lebih waktu antara maghrib dan isya yang disebutkan kunuzun min kunuzil jannah, yaitu waktu sebagaikan harta karun daripada harta karun surga. Harta karun dunia sangat berharga, apalagi harta karun surga. Nah, harta karun surga itu apa? Yaitu saat kita bisa mengisi dengan ibadah, apalagi hadir majelis ilmu antara maghrib sampai isya, ini jadi harta karun kelak di surga. Semoga benar-benar kita semua jadi orang-orang yang beruntung. Amin Allahumma amin. Kita masuk pada hikmah yang ke-101. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'na bi bid-darain amin. Ana radduwahira bi anwari atharih wa ana rassaraira bi anwari awsafih li ajli dalika afalat anwarud duwahir wa lam ta'ful anwarul qulub walidhalika qila inna syamsan nahari taghrubu bil laili wa syamsul qulubi laisa taghibu. Anarul duwahir, anara bercahaya. Ad-duwahiru itu segala hal yang tampak, dohir-dohir kita. Bi anwari azari, dengan cahaya-cahaya bekas-bekasnya Allah. Maksudnya bekas-bekasnya Allah di sini makhluk-makhluknya Allah. Alam semesta ini bisa bercahaya karena Allah menciptakan makhluknya yang bercahaya seperti matahari, rembulan, bintang, energi sehingga jadi listrik dan seterusnya. Wa anara, dan menjadi terang. As-sara wa anara, dan menerangi itu Allah as-saraira, tadi juga sama ya, anarad duwahira bi anwari athari, jadi maf'ul itu. Wa anara, dan menerangi itu Allah as-saraira, pada batin-batin kita, bi anwari ausofi, dengan cahaya-cahaya sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, alias ajaran-ajaran dari Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, itu penerang batin kita. Li ajli dalika afalat anwarud duwahir, karena itu semua afalat pudar anwarud duwahiri,
cahaya-cahaya dohir. Cahaya dohir itu bisa pudar. Kenapa? Karena yang mencahayai makhluknya, sesama makhluk. Walam ta'ful, dan tidak pudar, tidak akan pudar anwarul qulubi, itu cahaya-cahaya hati. Walidzalika, karena itu dikatakan kila inna syamsan nahari, sesungguhnya matahari siang, taghrubu, bisa tenggelam, billaili, di waktu malam. Wa syamsul qulubi, adapun matahari hati, laisat taghibu, tidak akan pernah tenggelam. Jemaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah itu menciptakan makhluknya. Innallaha khalaqal khalqa fid dhulmah. Awalnya itu diciptakan dalam keadaan gelap gulita. Semua makhluk yang diciptakan oleh Allah dalam keadaan gelap gulita. Kemudian Allah menghiasi alam semesta ini dengan matahari, akhirnya bercahaya dan kelihatan semuanya. Dengan rembulan, tambah indah. Dengan bintang-bintang, tambah indah lagi. Alam semesta yang semula gelap diberi cahaya oleh Allah SWT melalui matahari, rembulan, bintang-bintang, dan juga energi, sehingga bisa jadi listrik dan seterusnya. Andaikan Allah tidak menciptakan makhluk-makhluk yang bercahaya ini, tentu alam semesta gelap gulita, gak akan bisa dibedakan mana merah, mana hijau, mana putih, mana kuning. Gak bisa dibedakno, wong peteng kabeh, gitu. Laki-laki, perempuan, gak bisa dibedakno. Di omah, di guwa, ora bisa dibedakno, peteng kabeh. Pajero, apa pajero, ora bisa dibedakno. Peteng kabeh, gak enak kabeh. Bahkan manusia ini yang disebutkan oleh Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan manusia di dalam bentuk yang sempurna, ini juga nggak akan kelihatan kalau tidak ada cahaya, kalau Allah nggak ciptakan makhluk-makhluknya yang punya cahaya. Karena itu semua yang diciptakan oleh Allah ini saling melengkapi. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Sesungguhnya Allah menjadikan segala sesuatu yang ada di bumi ini perhiasan untuk bumi. Semakin indah, namanya perhiasan itu kan memperindah, melengkapi. Wong wedok wayu tapi nek ora nggo kalung ya kurang piye ngono dingeti, gitu. Enggak nggo gelang ya kurang gimana gitu. Kurang indah, kurang lengkap. Makanya Allah SWT menciptakan dunia seisinya ini ibarat kayak perhiasan, semakin lengkap, semakin indah. Satu sama lain melengkapi sehingga kehidupan yang ada di alam raya ini bisa berjalan. Ini yang dohir bisa tampak kelihatan karena Allah menciptakan makhluk-makhluknya yang mempunyai cahaya tadi itu. Akan tetapi cahaya yang dohir ini itu bisa hilang. Matahari pagi nongol, sore kisinan hilang. Utawa siang-siang isin kena gerhana ya hilang. Rembulan bercahaya ketika bulan purnama tanggal 16, tanggal 15 gitu. Bintang-bintang juga sama, pas dono mendung, nenek mendung ya wis dupet dhisik, gak ketok. Artinya apa? Listrik pun juga sama. Kadang-kadang ya mati, energinya terputus mati, boh karena apa kabel pudot, boh mesinnya rusak, iso mati. Kapan-kapan saja bisa mati, bisa berhenti itu semua cahaya. Maupun baik cahaya matahari, rembulan, bintang, listrik, semuanya itu kapanpun bisa berhenti, bisa padam. Kenapa? Karena memang dari makhluk, cahaya itu dari makhluk. Makhluk itu suatu ketika ya bisa kesel. Ya, matahari kesel gerono, saya lah praisik kesel aku turu sih gerono deh. Gitu. Ibaratnya ngoten. Listrik juga sama, secanggih apapun ya bisa padam. Kenapa? Karena semuanya bersandar antara makhluk sama makhluk, jadi bisa terbatas. Suatu ketika bisa pudar, bahkan bisa padam. Nah,
akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menerangi batin kita, hati kita ini dengan cahaya sifat-sifatnya, alias mudahnya ya cahaya ajaran-ajarannya yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah cahaya ajaran Allah yang dibawa Nabi ini masuk ke hati kita, maka hati kita ini akan bercahaya, kelihatan semua. Lho nek cahaya nih Ustaz, nek dibedah ketok ora cahaya nih. Cahaya Islam, cahaya iman, cahaya ajaran Nabi. Ya ora ketok nek dibedah. Yo isine ya sing ngono kuwi padha kabeh. Katanya bercahaya. Maksudnya bercahaya itu apa? Dengan adanya Islam, iman, ajaran Nabi, ilmu yang masuk ke hati kita, kita tuh seakan-akan ada cahaya bisa lihat ini haram, ini halal. Oh al-slotu kuwi haram, akhirnya ditinggalno gitu. Oh mabuk itu haram, akhirnya ditinggalno. Kan ada cahaya di hati, iso milih iki haram, oh iki halal, iso milih. Kok bisa mengetahui ini halal haram? Ya karena ada cahaya di hatinya. Nah, ada cahaya gelap. Orang itu kalau sudah hatinya gelap, tidak ada cahaya Islam, tidak ada cahaya iman, ya sudah, slot dianggap hukumnya wajibun, fardu ain. Nah, ya kan? Mabuk, narkoba, oh harus fardu ain. Oh nek perlu mudun-mudun ya fardu kifayah. Oh, fardu kifayah barang. Kenapa? Karena hatinya tertutup, tidak ada cahaya iman, tidak ada cahaya Islam, atau ada cahaya iman Islam tapi cuwilik, gak ketok deh ini. Koyok wong yang betengan, terus dianggap halal kabeh. Okay. Sing pejabat, sing rakyat, gitu. Semuanya kalau nggak ada cahaya di hatinya, maka akan nerjang sing haram, akan nerjang kemaksiatan, akan nerjang hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dunia lahiriah ini, dunia yang tampak ini ada matahari, maka di hati kita itu juga ada matahari, yaitu ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah matahari yang ada di hati ini masuk, maka dia akan bercahaya dengan cahaya yang abadi, cahaya yang luar biasa, akan dibawa mulai dia hidup, hidupnya bercahaya, hidupnya benar-benar hidup, ngerasano ketenangan hidup, kebahagiaan hidup, walaupun mungkin kurang-kurang dan lain-lain, tapi ya enjoy aja, digawe happy ya orang yang dunia ini. Di sisi lain kalau orang tuh hatinya gelap, masya Allah duitnya sak tumpuk-tumpuk sumpek tok, gitu, sumpek tok, pokoknya bercalon kalah sisan, wah geblak, stres, hati nenek peteng ya so stres. Tapi kalau orang itu hatinya bercahaya, maka dia akan merasakan padang nikmat, urip yo nikmat, apalagi nanti dikubur akan tambah nikmat, di akhirat akan tambah cahaya iman Islamnya ditampakkan oleh Allah, dia sudah berada dalam kenikmatan yang bertambah-tambah lagi. Nah, karena itu matahari hati iman Islam, ajaran yang dibawa Nabi itu akan selalu bercahaya, akan tetapi manusia ini yang tingkatannya. Cahaya yang masuk di hati itu ada tingkatannya. Ada tingkatan pertama itu seperti bintang, cahaya bintang, ketip-ketip, ya lumayan daripada ndono cahaya nih, gitu. Bintang jatuh atau bintang-bintang niku. Itu ibarat wong Islam secara umum. Orang Islam secara umum niku punya cahaya di hatinya, tapi belum jadi matahari, masih kayak bintang ketip-ketip. Kalau dia nambah taat secara dohir dan batin, akhirnya dia bisa naik level jadi mukmin. Kalau pertama tadi muslim itu pokok Islam, bawa sholat borak, pokoknya syahadat Islam. Itu cahayanya kayak bintang kedip-kedip. Naik level jadi mukmin. Wong muslim naik ahli taat tenanan, naik tingkatan jadi mukmin, disebut orang yang beriman, mukmin. Nah itu cahayanya kayak rembulan, hatinya sudah ada rembulan, bulan purnama di dalam hatinya. Wis lumayan padang mana. Nek dia tingkatkan lagi ibadah, hatinya dibersihkan terus, naik level yang paling tinggi. Namanya muhsin. Orang yang dia itu tidak hanya iman, tapi imannya itu sudah kuat, kokoh, yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang yakin sama Allah ini, itu cahayanya kayak syams, seperti matahari sudah. Nah dipupuk terus, tambah
yakinnya tambah sampai akhirnya kalau orang itu sudah cahayanya kayak matahari, yakinnya sama Allah itu kuat karena ibadah dan kebersihan hatinya tadi itu, maka nanti dia akan merasakan amal ibadah itu lezatnya luar biasa. Lezat sing lezat tenan. Salat nikmat, gak salat terus koyo wong gak mangan pirang dino, wis gak iso salat. Jamaah nikmat, ngaji seperti ini terasa nikmat, semakin nikmat semua yang ibadah yang dilakukan kroso kabeh, nikmat kabeh. Kadang-kadang kalau jenengan kan napa niku setahun, 2 tahun, 3 tahun salat ya pokoknya salat mbok rasane piye ngono kuwi lah salat. Kadang-kadang kita belum bisa merasakan nikmatnya sholat. Ini tanda iman di hati kita cahayanya belum seperti matahari, belum kuat tenanan maksudnya. Nek kuat tenanan, nanti ibadah itu jadi nikmat, bahkan jadi kesukaan dan hobi. Hobi ini ibadah. Ya, makanya jangan heran kalau sudah kita dengar bagaimana para aulia, orang-orang soleh itu sehari semalam seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, sholat sunnahnya 1000 rakaat. Niku mboten meksa karena memang hobi seneng. Kaya wong wis kecanduan ngrokok, sak slot gede dientekno siap wus. Ngalang-ngalahi napa niku knalpot pabrik sawit. Wus. Saking nikmate rokok itu, mosak kerdus gede entek sedina iso siap. Kenapa? Karena wis sampai pada keyakinan rokok itu nikmat, gitu. Akhirnya nikmat tenan. Ya. Begitu juga orang ibadah itu. Orang ibadah itu kalau sudah sampai pada titik puncak di mana hatinya itu penuh dengan cahaya, bahkan seperti matahari, keimanannya tadi itu, keyakinannya tadi itu, maka dia menikmati ibadah itu nikmat kayak orang rokok noe mate pol kayak tadi. Itu kalau sudah orang sampai ke titik tersebut, maka orang yang seperti ini itu nilai ibadahnya beda dengan orang biasa. 2 rakaatnya bisa di sisi Allah lebih utama dari 1000 rakaat orang biasa, wong sing Islam-islaman atau Islam ini imane ra patek kuat. Niku benten. Yes kaya niku lho tentara, enten TNI niku nek kopral gajine sekian. Nek wis naik duwe pangkat sampai bintang 1, ya gajine beda mbek bintang 2 gitu. Podo-podo ning kantor 1 jam atau 2 jam atau setengah hari atau 1 hari di kantor, antara bintang 3, bintang 4, bintang 2, bintang 1 ya gajinya beda. Nggih, walaupun ngantore podo. Perbuatannya sama, ngantornya jamnya sama, tapi gajinya beda. Kenapa? Karena memang kualitas pangkatnya udah beda. Pendidikannya beda, prestasinya beda. Begitu juga di antara hamba-hamba Allah ini ada orang Islam biasa, ada orang Islam yang naik level 2 mukmin, ada yang naik lagi sampai dia yakin tadi itu, atau muhsin, disebut muhsin. Niku sholatnya sama-sama 2 rakaat misalkan, tapi nilai ibadahnya di sisi Allah besarnya pahala itu beda karena memang beda kelas. Dan kelas itu kan tidak langsung dicapai, itu susah payah itu awalnya. Orang bisa nikmat ibadah itu kan susah payah dulu. Susah payah. Kemarin sudah saya terangkan di malam Selasa niku nek sing hadir, monggo nek sing ngajeng ngopi ten pondok Senin malam Selasa, insyaallah nggih enten acara ngopi ngeten iki nggih. Monggo hadir ten pondok ngopi bareng nggih, bisa ngajak temannya dan lain-lain monggo. Nah niku bagaimana seorang Syekh Abu Yazid Al-Bustami niku mbae majusi penyembah api. Mbae niku majusi. Tapi Syekh Abu Yazid Al-Bustami sebagai cucu iso jadi ulama besar, jadi wali. Beliau kalau ibadah nikmat ibadahnya. Itu prosesnya lama, 30 tahun beliau bisa sampai ke titik jadi ulama, titik jadi wali, nikmati ibadah itu selama 30 tahun. Pontang-panting istiqomah, berusaha istiqomah jamaah, istiqomah wirid, istiqomah baca Quran, istiqomah sholawat. Istiqomahnya dijaga benar sampai 30 tahun baru ngerasa nikmatnya ibadah. Sampai beliau benar-benar ibarat matahari di hati tadi itu sudah benar-benar terang benderang menikmati ibadah sampai beliau terkenal jadi wali ini pun Gusti Allah Subhanahu wa taala.
Rasulullah SAW pernah mensifatkan orang yang sudah sampai titik ini, di mana hatinya, imannya sudah kuat, cahayanya kayak matahari. Beliau pernah ditanya sama sahabat, ayyul amali afdal, wahai Nabi, amalan apa yang paling utama? Maka beliau menjawab, al ilmu billah, yaitu kenal Allah. Maka sahabat tanya lagi, ya Rasulullah, sa'alnaka anil amal, wahai Rasulullah, kami ini tanya kepada engkau dari amal, bukan dari ilmu. Kok engkau menjawab kenal Allah? Kenal Allah itu kan berarti ilmu. Maka Nabi menjawab, al ilmu billah, yang paling utama, amal yang paling utama ya al ilmu billah, kenal Allah. Kemudian yang ketiga kalinya Nabi ditanya, dan beliau menjawab, amalun qalilun kafin ma'al ilmi billah, amal yang sedikit itu cukup jika dibarengi dengan kenal sama Allah. Alias orang itu kalau sudah yakin sama Allah, hatinya kuat imannya, kayak wis apa-apa niku, ibarat wong niku kenal bagus ya Allah, yakin sama Allah bener, tingkatannya sudah seperti matahari tadi di hatinya, matahari hati tadi itu, maka orang seperti ini sholatnya 2 rakaat nih lho wis akeh dibanding wong biasa, ya. Nah, karena itu di sini kita diajari oleh beliau agar ketika kita ibadah niku jangan buru cuman sah aja, wis penting sholat, sepenting sah. Wis sholat sah nggo sarung tok kan ya wis sah. Jumatan sarungan tok, sepenting udel sampai puser ketutup sah. Loh, jangan buru sah tok. Nek buru sah ya memang sah, wong Jumatan tok nggo sarung tok ya sah, tapi ya apa dipoto wong ya kapok men diviralno ya. Wong gak genai kan. Nek model sah-sahan ya sah wae, nutup aurat sah. Jangan cuman buru sahnya aja, tapi bagaimana amalan kita ini bisa diterima oleh Allah, benar-benar diridhoi oleh Allah. Jadi amalan kita ketika kita sholat, usahakan sebaik mungkin, baju sebaik mungkin, pakaian sebaik mungkin. Maksudnya baik itu tidak harus baru, pokoknya sesopan mungkin, seadab mungkin, sehingga tujuan kita bukan hanya sah asal melaksanakan sholat, asal zikir, asal ibadah, enggak, tapi benar-benar gimana sholat saya, zikir saya, ibadah saya ini diridhoi Gusti Allah. Nek wis Gusti Allah ridho, seneng, maka nanti akan timbul di hati ini kekuatan iman yang begitu kuat sehingga kita pun akan senang untuk ibadah, rasanya pun nikmat dalam ibadah. Jadi ibadah jangan asal ibadah, zikir jangan asal zikir, tapi dengan adab, dengan kesopanan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya ibarat kados kula jenengan pas sekolah ngoten niku ape upacara lah ya siap-siap seragam sih, ono persiapane gitu, seragam, sepatu apa siap semua. Dipersiapkan bener supaya nanti pas upacara bener-bener layak dan nggak disuruh, nggak diusir, baris boleh karena seragamnya bener. Nek keliru seragam kon nggo merah putih malah nggo olahraga, nggo batik kon mulai ya. Ora padha kancane. Nah seperti itu, jangan asal ibadah wis penting salah, penting sholat, jangan sepenting sholat. Gimana sholat kita itu penting bisa diridhoi oleh Allah, bukan hanya penting sah, penting sholat, tapi sholat kita benar-benar diridhoi oleh Allah sehingga membuahkan cahaya iman yang semakin kuat di dalam hati kita. Kalau sudah begitu nanti kita akan nikmat dalam ibadah. Nah, cahaya yang ada di hati ini, cahaya iman, cahaya Islam semakin kuat karena ibadah ini nanti di akhirat itu Pak, bahkan kalau di dunia ini andaikan ditampakkan oleh Allah cahaya iman yang ada di hati itu, disebutkan oleh Al-Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, beliau mengatakan apa? Lau kushifa an-nuril mu'minil 'asi la tabbaqa ma bainas samai wal ardi fama dhannuka binuril mu'minil muti'. Lihat bagaimana setiap orang yang beriman sama Allah di hatinya ada syahadat, itu sebetulnya sudah ada cahaya. Bahkan kata beliau, orang yang syahadat, orang Islam walaupun dia ahli maksiat, itu andaikan cahaya imannya itu dibuka oleh Allah, ditampakkan oleh Allah, maka akan memenuhi antara langit dan bumi. Matahari kalah cahaya. Itu imannya wong sing beriman.
Imannya, cahaya iman orang yang di hatinya ada syahadat, walaupun dia ahli maksiat. Syahadat ini loh, imannya sama Allah, percaya sama Rasulullah, kepercayaan iman yang ada di hatinya itu andaikan ditampakkan cahayanya oleh Allah, maka akan memenuhi antara langit dan bumi, semuanya bercahaya karena imannya, karena syahadatnya itu, cahaya syahadat yang ada di hatinya itu, keyakinannya itu. Lek matahari kan terbatas, sing kena cahaya ini bagian benua sini. Indonesia sekarang napa malam, tapi sing benua Amerika atau Afrika kono awan mriki. Di sini kita nggak kena cahaya matahari, tapi sebelah benua sebelah sana siang. Berarti matahari itu nggak bisa mencahayai seluruh bumi, cuman separuh bumi aja. Tapi kalau orang yang beriman, imannya yang ada di hati itu, syahadatnya itu, andaikan dibuka cahayanya, seluruh bumi bercahaya dan seluruh langit bercahaya. Saking padangi iman, cahaya iman yang ada di dalam hati seorang mukmin, walaupun dia ahli maksiat. Lah, kata beliau, bagaimana perasaan kamu? Bagaimana kira-kira andaikan cahaya orang mukmin yang ahli taat nek ditampakno Gusti Allah kaya apa cahayanya? Ini sing maksiat tapi nyekel syahadat, cahayanya kaya ngono. Apa meneh sing taat? Maka kata beliau, bagaimana kalau orang mukmin yang taat? Maka wis tidak bisa dibayangkan meneh. Matahari semua cahaya di alam semesta ini kalah dengan cahaya iman orang yang ahli taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau orang itu sempurna dia jadi wali, disebutkan oleh Syekh Abdul Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan nek wong beriman sing tingkatannya dhuwur sampai dadi wali, sampai seperti ini beliau gambarkan, lau kusyifa an hakikatil waliyyi laubida min dunillah. Masya Allah, andaikan hakikat cahaya iman seorang wali itu ditampakkan oleh Allah, maka laubida min dunillah, bisa-bisa wali ini dianggap Tuhan. Saking cahayanya gak bisa dibayang lo padangnya, sampai dikira Tuhan wali ini. Ya, apa nih kok nabi, cahayanya nabi, apalagi cahaya dari Nabi kita Muhammad SAW. Makanya ditutupi cahaya iman oleh Allah. Nah ditampakno bahaya loh, keliru Tuhan sakno ya. Wali-wali ditutupi cahayanya, semuanya ditutupi cahaya. Nanti di hari kiamat baru ditampakkan cahaya orang yang beriman. Imannya itu cahayanya nanti akan ditampakkan semua di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek ditampakno ning donya sakno matahari nangis kalah saing. Nek ditampakno ning donya sakno rembulan, sakno bintang-bintang, sakno yang lain. Bahkan bahaya tadi itu, nek wali malah sudah dianggap Tuhan, keliru teman-teman. Nah, nanti cahaya-cahaya orang yang beriman di hatinya ini akan ditampakkan kelak di akhirat. Semoga kita termasuk orang-orang yang cahayanya sempurna di hari kiamat, kumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.